Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini genetika yang mendel-mendel itu deh ya. Ini juga masih nyambung sama SMA kemarin ya deh ya. Kita ulangin lagi. Ini ada P parental, berarti induk atau orang tuanya. Filal F artinya keturunan dari induknya ini. F1 sama F2. Alel berarti pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian sama kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentunya. Ada genotip juga ya, Dek ya. Kalau A besar berarti dia genotip homozigot yang dominan. A besar A kecil berarti dia genotip heterozigot karena beda ya. Fenotip contohnya ekspresi suatu gen yang sifatnya nampak. Jadi kelihatan. Dominan berarti sifat gennya itu dominan ya, makanya hurufnya besar. Kalau yang resesif dia tidak terekspresi atau tidak nampak, jadi huruf kecil. Gamet, contohnya A besar A kecil, gametnya berarti A dan A kecil. Terus ada A besar A kecil, B besar B kecil, berarti gametnya A B gini ya. Terus A gini, terus gini, terus gini ya deh ya. Makanya ada 4. Terus pewarisan suatu sifat diawali oleh tahap pembagian materi genetik yang melibatkan pembelahan sel yang kemarin kita udah belajar yang meiosis. Terus dipelajari oleh Mendel. Makanya ada penelitian hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Satu, dalam proses pembentukan sel kelamin, gen akan berpisah dari pasangannya. Yang kedua, dalam proses fertilisasi, gen dari induk jantan akan berpasangan dengan gen dari induk betina. Intinya di sini ya, Dek ya. Mendel melakukan persilangan tanaman ercis berbiji bulat dengan tanaman ercis berbiji keriput. Terus disilangkan ya, Dek ya. Ternyata perbandingannya ini. 3 biji bulat sama 1 biji keriput. Yang kedua, perbandingannya hasilnya ini 9331 ya. Oke, nah ini jadi sih proses namanya segregasi dulu, terus independent assortment, terus baru principle of dominant. Jadi maksudnya adalah awalnya itu dari dua ini ya, Dek ya. Satu ini, satu sama satu bunga ini. Terus beda kan ya dek ya, ini bentukan yang kiri sama yang kanan kromosomnya beda-beda ya dek ya. Terus dia menghasilkan 4 ini, 4 bunderan ya, ini 4 juga. Proses fertilisasi menghasilkan bunga ini dominan purple dan dia tinggi. Jadi yang dominan adalah purple sama tinggi. Yang resesif dia putih ya dek ya, tapi tinggi. Terus ini purple tapi pendek, ini putih tapi short. Lanjutannya ya, Dek ya. Ini persilangannya. B, 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 B kecil, B kecil. Kalau kita silangin jadinya B besar, B kecil. Karena ini jadinya B gini ya, Dek ya. Nah ini B gametnya B. Yang kita silangin jadinya adalah B besar, B kecil sama B besar, B kecil. Gametnya adalah B besar sama B kecil. Jadinya begini. Terus ini juga sama. BBKK sama BBKK gametnya berarti besar-besar sama kecil-kecil. Heeh. Terus kita silangkan ini kalau disilangkan menjadi B besar B kecil K besar K kecil kan ya Dek ya. Terus disilangkan sesamanya kita bikinlah gametnya itu gini ya berarti ya. Gini-gini terus sama gini. Ini juga sama ya. Ini gini.
Yang B ini ke sini, B ini ke sini ya. Jadilah ini gametnya 4, gametnya 4, terus kita masukkan ke tabel ya, Dek ya. Ketemulah ini yang mana ini. Ya itu, nah terus penyimpangannya, Dek. Penyimpangan hukum dan del. Nah, pertama itu polimeri. Nah, polimeri itu interaksi antar gen yang sifatnya adalah kumulatif atau saling menambah. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki dua gen yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Ini polimeri. Jadi ada sampai M1 dan M2, Dek. Padahal ini harusnya kan M1 sama M2 aja gini ya. Tapi dia ketambahan M1 lagi di sini. Nah, ini ketambahan M2 juga ya. Ini juga sama nih, ketambahan M1 lagi dan ketambahan M2 lagi. Itu padahal harusnya ya satu-satu aja ya. Itu berarti polimeri, penambahan. Kalau kriptomeri adalah gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila berdiri sendiri. Nah, ini itu contohnya kriptos. Dia itu dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga linaria. Bunga ini memiliki 4 gen. A besarnya terbentuk pigmen, A kecilnya tidak terbentuk pigmen. B besarnya protoplasma basah, B kecilnya protoplasma asam. Hmm. Maksudnya adalah ini persilangannya, Dek. Jadi, loh, merah ya awalnya merah dan putih. Tapi ketika disilangkan dia menjadi ungu. Itu berarti adalah kriptomeri gen dominan. Jadi ungu itu gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila dia berdiri sendiri. Jadinya ungu. Itu kriptomeri ya, Dek, ya. Contoh bunganya Linaria marcana. Kalau komplementer berarti interaksi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Nah, ini dia itu awalnya itu putih sama putih, tapi dia menjadi ungu. Kalau yang tadi itu dia merah sama putih jadi ungu, ada ya. Tapi yang ini malah putih-putih menjadi ungu, gitu. Ini adalah komplementer, interaksi antara gen dominan sehingga memunculkan fenotip tertentu antar gen dominan yang saling melengkapi. Jadi putih sama putih menjadi fenotip tertentu yaitu ungu. Contohnya pada bunga Latirus odoratus. Ini kayak gini ya, ya ungu. Akhirnya si ungu dan ungu ini disilangkan. Gametnya ada 4, ini juga gametnya ada 4. Gitu ya. Terus, ini contoh komplementer adalah kemampuan mendengar dan berbicara pada manusia yang ditentukan gen dominan D dan gen dominan E. Tanpa salah satunya atau keduanya akan menyebabkan sifat bisu dan tuli. Jadi kalau nggak ada D-nya aja itu bisa tuli, D. Nggak ada E-nya pun juga sama. Nggak ada D dan E bisa bisu dan tuli. Ya. Makanya ini ada D besar, E besar, dia normal. Ini besar-besar normal, besar-besar normal, besar-besar normal ya deh. Ya. Tapi ini yang ini E-nya kecil, bisu tuli. Yang ini D-nya kecil, bisu dan tuli. E-nya kecil walaupun D-nya juga besar, bisu tuli. D kecil, E besar, bisu tuli. Semua kecil pun bisu tuli. Ya. Epistasis, hipostasis.
Merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Nah, contohnya ini. Mana deh? Dia itu hitam, H besar, K kecil. Gametnya jadinya gini ya, H besar kecil. Terus yang ini kuning, K kecil, K besar. Terus kalau misalnya ini disilangkan ya dek ya, jadinya kan H besar, H kecil ya dek ya. Terus K besar, K kecil. Jadinya ini kelihatannya adalah hitam. Nah, epistasis hipostasis itu adalah peristiwa yang dominan, yang hitam itu akan menutupi si yang kuning. Ya, jadi yang epistasis itu si hitam, gen yang menutupi disebut epistasis, jadi hitamnya epistasis ya dek ya. Yang ditutupin itu hipostasis, yaitu yang kuning. Hmm. Ini hitam. Dah. Nah, terus kasus jengger ayam. Atavisme, interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Awalnya dia rose ya, dia sama P ya. R besar, P kecil, sama R kecil, P besar. R besar, R kecil, P besar, P kecil itu namanya adalah walnut. Jadi nanti walnut sama walnut disilangkan sesamanya. Itu, ini namanya atavisme dia adik ya, berarti beda sama induknya. Oke, sekarang ke manusia. Kalau manusia, kromosom itu punya yang autosom sama rangkai seks ya, Dek ya. Autosom dominan sama ada autosom yang resesif pasti ya, Dek ya. Kita ada yang dominan sama ada yang resesif. Terus yang seks X sama seks Y. X itu pada perempuan ya, Dek ya. Perempuan XX, laki-laki kan XY ya. Nah, jadi Y khusus ada di laki-laki. Penyakitnya Y linkage, kromosom yang ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan kromosom X. Kromosom Y dimiliki laki-laki sehingga sifat keturunannya hanya akan diwariskan kepada laki-laki. Ini contohnya ya. Hipertrikosis dimiliki oleh laki-laki aja, tumbuh rambut di bagian seperti daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lain. Ini gara-gara ukuran kromosom Y-nya lebih pendek ya, Dek, ya, daripada yang X. Y linkage penyakitnya hipertrikosis ya. Hiper itu berarti lebih, trikosis itu adalah rambut-rambut ya, Dek, ya. Terus X linkage dominan. Ini itu pada wanita karena wanita memiliki dua kromosom X. Mutasi pada gen salah satu kromosom X sudah cukup untuk menyebabkan kondisi tersebut. Pada pria, pria kan punya satu kromosom X. Jadi, pada pria juga dapat menyebabkan kondisi tersebut. Jadi, X-linked ini pada laki-laki bisa, pada perempuan juga bisa. Karena X ya. Di sini bentuknya kayak gini deh, enamel hipoplasia. Jadi gusinya, nah ini harusnya ya. Nah ini gusinya itu sampai menutupi si giginya. Atau gusinya itu ada yang tumbuh di bawah giginya juga di sini deh. Terus kalau yang resesif
Pada pria, pada wanita, semuanya bisa mengalami ini semua. Contohnya adalah buta huruf. Ini. Jadi pada wanita bisa, pada laki-laki dia juga bisa ya, Dek ya. Contohnya buta huruf. Hmm. Oke, autosomal dominan. Pewarisan sifat ditentukan oleh gen-gen, yaitu di antara pasangan kromosom 1 sampai ke 22. Semuanya bisa terjadi ya, Dek ya. Kromosom kita kan 22 pasang ya. Satunya yang kromosom khusus seks ya, Dek ya. Hmm. Pada pasangan kromosom, huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama, dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Contohnya, tertulis genotip ini, maka pada kromosom pertama ada P huruf kapital ini ya, Dek ya, sama P huruf kecil. Kalau yang P besar pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan. Sedangkan yang genotip P kecil berarti gennya resesif. Sesuai ya, Dek ya. Yang besar tuh pasti yang dominan ya. Oke, ini sama sebenarnya ya, Dek ya. Yang P ini pasti yang dominan huruf kapital, yang P kecil huruf kecil pasti resesif. Contoh penyakitnya ini, bentuk telinga menggantung. Ininya ya, Dek ya. Misalnya bentuk telinga, ada bentuk telinga yang menggantung sama ada bentuk telinga yang melekat. Gen untuk bentuk telinga termasuk pada kromosom autosom. Ekspresi gen telinga menggantung itu dominan terhadap telinga yang melekat. Ya. Untuk telinga menggantung. Nah, ini ada yang menggantung sama melekat ya, tapi nggak jelas ya, Dek. Melekat itu yang nempel ya, Dek ya. Terus ini polidaktili yang nambah satu jari. Nah, ini ya, Dek ya. Ini penambahan juga karena genetik kromosom juga ya, Dek ya. Genetik memiliki kelebihan jari. Oke, ini penambahan jari. Huntington Korea, kerusakan otak. Namun tidak menutup kemungkinan bisa di bawah 20 tahun. Disebut sebagai juvenile Huntington. Ini penyakit-penyakit yang tadi yang autosomal dominan ya, ya. Di sakit-sakit ini. Nah, kalau yang penyakit yang resesif, contohnya ini. Fibrosis kistik penyakitnya. Yang terjadi mutasi adalah kromosom ini ya, ya 7Q312. Terus ini lanjutannya tadi ya, Dek, ya. Fibrosis kistik itu menyerang seluruh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, ya ini ya. Jadi si fibrosis kistik ini dia menyerangnya kelenjar endokrin deh. Endokrin itu kelenjar yang menghasilkan hormon. Jadi kalau diserang dia hormonnya ya menstruasinya terganggu, ya deh, ya hormon pertumbuhan terganggu, semua terganggu. Bahkan paru-paru pun ini juga terganggu. Terus gejalanya, ini banyak gejalanya. Pasiennya terus anemia sel sabit atau sickle cell juga ada nih. Ini pasiennya kekurangan sel darah merah karena bentuknya kan harusnya bulat ya, Dek, ya sel darah merah ya. Tapi pada pasien ini bentuknya cuma sel sabit segini. Jadi ya otomatis akan kekurangan darah ya, Dek, ya karena bentuknya aja kurang. Terus ya ini sel sabitnya.
Jadi kalau sel sabit itu dibentuk oleh sitosol sel darah merah berubah menjadi gel karena sel darah merah mengandung hemoglobin sabit. Hemoglobinnya itu juga berbentuk sabit deh. Terbentuknya sel sabit awalnya bersifat reversibel. Jadi masih bisa kembali normal lagi ya, Dek, ya. Dengan oksigenasi juga HBS akan dipolimerasi dan kembali normal. Ini proses untuk menjadi normalnya ya, Dek, ya. Namun jika proses ini terus berlanjut, siklim ini, maka sel sabit dapat menjadi irreversible. Jadi dia tetap menjadi yang sel sabit ya, Dek, ya. Nah, ini normalnya sel kita. Terus, seluruh mitokondria diturunkan dari ovum pada saat fertilisasi, sehingga penurunan warisan berasal dari maternal. Nah, jadi proses fertilisasi antara sel ovum sama sel sperma ya, Dek, ya. Terjadilah fertilisasi, di fertilisasinya, fertilisasi itu menghasilkan mitokondria yang maternal, deh. Mitokondria itu kan di dalamnya sel ya. Nah, ada khusus maternal mitokondria. Jadi semua pewarisan itu berasal dari sini. Terus kalau ini nggak sempurna, nanti ada penyakit yang namanya LHON, LON, yaitu Leber Hereditary Optic Neuropathy. Jadi dia akan mengalami penurunan tajam penglihatan bilateral kanan sama kiri, Dek, itu tanpa nyeri. Nah, iya, jadi pasiennya akan terganggu matanya, terus kita kasih obat antioksidan, vitamin B12 dan asam folat, tapi tetap tidak menunjukkan hasil yang baik. Nah, sekarang masih dalam proses penelitian. Gitu. Udah habis ternyata. Dikit ya ini ya, Dek, ya. Heeh. Lebih ke ngulang ya, Dek, ya. Tambahannya penyakit-penyakit sih. Iya sih. Iya, sama ya. SMA. Iya. Tambahannya kelainan sama penyakit kromosom. Soalnya dia juga dapat tahu. Loh, gitu deh. Wow. Oh iya, berarti ini udah semua ya? Udah. Jadi waktu itu kan kita belajar yang kriptomeri juga ada ya? Iya. Iya, dapat semua. Terus tinggal ngulang. Iya, benar. Iya. Tapi ada yang mau ditanyain gak deh? Gak ada. Soalnya sama. Iya, iya. Lebih kompleks dari yang dulu kan. Iya, yang waktu itu yang aku lihat itu ya. Coba. Kalau bikin pertanyaan itu dia kayak penyakit ini tuh perbandingannya berapa sih? Habis apa? Iya juga sih. Kayak saingan-saingan games dari di kromosom berapa? Iya sih deh. Jadi ya wes itu ya. Oke deh, tak stop dulu ya.